Haleluya. Mari kita sembah Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi haleluya dengan lebih keras. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Berikan pujian terbaik buat Tuhan Allah kita. Masih semangat puji Tuhan? Katakan kanan kirimu, masih semangat puji Tuhan? Haleluya, segala puji syukur bagi-Mu ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak pujikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, hei, soraklah haleluya, haleluya. Kita putar dari awal. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan,
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. sekali lagi mari katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Tinggikan nama-Mu. mari sama-sama katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, haleluya, sorak 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 sorak, haleluya, hei soraklah haleluya, haleluya. Mari katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, hei hei haleluya, soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, sekali lagi dengan lebih semangat katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Allah kita. Dipersilakan duduk kembali saudara. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanmu, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat hatiku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang kuasa, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam
terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari Bapak Ibu saja yang menyanyikan lagu ini dari awal. Dengan segenap hati kami Bapa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Mari sama-sama kita katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
sekarang dan selamanya. Sekali lagi mari kita katakan dengan lembut. Sebab Engkau yang ku. Benar Bapa, hanya Engkau Tuhan Allah kami yang rela mengorbankan nyawamu demi kami Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa di atas Kalvari. Sebab Engkau yang terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari sekali lagi katakan, sebab Engkau yang kudus. Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, salahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. hormat dan kuasa, Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari kita sembah Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Segala hormat, segala mari sembah Dia, mari muliakan Dia dengan segenap hati kita. Kami Mari puji Dia, mari sembah Dia. Jangan biarkan mulutmu terdiam. Mari sembah dengan segenap hati kita.
Engkau satu-satunya pribadi yang mengenal kami Bapa. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Mari Bapak Ibu, dengan perlahan saya undang untuk bangkit berdiri. Ku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran tunda. Ya Bapa, inilah hati kami yang selalu rindu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau bibitnya. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi
Benar Bapa, hanya Engkau saja yang mengetahui kehidupan kami sebenarnya. Hanya Engkau saja yang mengenal setiap kami Tuhan. Dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan Allah kita. Kita sembah lebih dalam lagi. Kita sembah lebih dalam lagi. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal pribadi kami. Hanya Engkau Tuhan. Engkau perkasa, Engkau luar biasa, Allah yang kuasa. Glory bagi-Mu, sembahnya bagi-Mu. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah bulan lagi. Mari kita angkat tangan kita sebagai tanda kita begitu mengasihi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita persembahkan persembahan yang hidup. Mari kita berikan persembahan yang terbaik. Berikan persembahan yang hidup bagi Tuhan Allah kita. Mari kita berikan persembahan hidup di hati kita Tuhan. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah
sebagai alatku seumur hidupku. Betapa hati ini berterima kasih padamu Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku. Jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, segenaplah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Mari katakan dengan lembut, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, tak aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti
seumur hidupku. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Mari Pak. Tiada
tiada berubah. Firman-Mu tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Benar Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur Tuhan. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan mujizat-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu yang malam hari ini kami dengar benar-benar dari Engkau Tuhan. Mungkin saat ini firman-Mu menemplak kami. Mungkin saat ini firman-Mu yang akan kami dengar memberikan sesuatu yang kurang baik dalam hati kami. Kami yakin dan percaya Engkau mempunyai rencana yang luar biasa untuk kami Tuhan. Engkau mempunyai rencana yang indah untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Sehingga atmosfer yang di dalam ibadah ini betul-betul atmosfer hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan ya. Buka hati kami dan pikiran kami. Agar kami benar-benar dapat menerima setiap kebenaran yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, kami mohon Engkau bekerja di dalam hati kami. Biarlah setiap kata yang akan kami dengar, setiap kata firman yang kami dengar benar-benar dari Engkau Tuhan. Dan berikanlah kami pengertian yang benar tentang firman itu. Terima kasih Tuhan Yesus, ada kuasa-kuasa, roh-roh yang akan mengganggu, mengintimidasi pemberitaan firman ini. Kami sepakat, kami hancurkan kuasa itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang penuh mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari sama-sama yang diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wajah-wajah yang penuh kemuliaan. Luar biasa. Wajah-wajah duwe akeh iki. Ya, luar biasa ini. Ada sukacita Bapak Ibu? Ya, luar biasa. Malam hari ini saya akan menyampaikan mungkin ada kelanjutannya dengan firman-Nya Bapak Gembala hari Minggu kemarin. Ya. Itu kemarin mengenai lidah, mengenai apa itu? Menjaga ucapan. Nah, memang lidah itu tak bertulang, gitu. Memang lidah tak bertulang, ya. Jadi nek lidah gak bertulang itu wis sembarang iso nggawe nangis wong, iso nggawe guyu wong, iso nggawe mangkel, gitu. Apalagi kalau mungkin lidah itu tak ada tulangnya gitu, mungkin nggak akan terjadi sesuatu. Tapi lucu. Malam hari ini kami akan sharing firman Tuhan itu mengenai kehidupan atau mengikuti atau menghidupi karakter Kristus. Ya,
masuk Mas. Oh ngon aku urung tak uripke Mas. Bentar. Oke, wis. Nah, ini sebelum setiap saya menyampaikan kebenaran firman dimanapun mesti tak sampaikan ini. Ibrani 4 ayat 12. Nah, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, ini tak ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, di sini sebab firman Allah hidup. Mungkin nanti firman ini yang akan saya sampaikan sama seperti yang disampaikan Pak Gembala, sama yang disampaikan pembicara sebelumnya. Tetapi firman itu hidup, firman itu bergerak, firman itu pasti ada yang baru Bapak Ibu. Karena apa? Firman itu memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Ayo coba Bapak Ibu renungkan, dalam firman Tuhan itu bisa mengubah hidup kita. Dan firman itu selalu interaktif, langsung dengan kita, langsung. Dan di sana dikatakan lebih tajam pedang bermata dua seperti ini pedangnya. Nah, jadi ngarep lancip, buri lancip. Jadi sebelum tajam, bukan lancip ya, depan tajam, belakang tajam. Sebelum mengenai yang mendengarkan pasti mengenai yang ngomong. Jadi kalau diayunkan panjenengan, ini pedang tak ayunkan, pasti kena saya dulu baru kena jenengan. Ya, firman itu tajamnya lebih daripada pedang bermata dua. Jadi jangan nanti ada firman, wah ini firman iki nggo kamu iki. Firman sing nglarakke ati, wah iki firman iki cocok dienggo Pak si A iki. Iki cocok dienggo si B, bukan Bapak Ibu. Untuk kita semua, bahkan yang menyampaikan ini berkali-kali kena firman. Karena apa? Dalam setiap kita persiapan sudah kena dulu. Menyampaikan ini kena lagi. Luar biasa. Terus kira-kira firman itu ada manfaatnya enggak? Sudah sering kali tak kasihkan. Bahwa firman itu sangat bermanfaat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk apa lagi? Menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman. Jadi tujuannya firman yang tadi kena mungkin menyakiti hati kita. Firman, waduh kena firman. Karena firman ini untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki, ya ini yang penting. Artinya apa? Secara keseluruhan 2 Timotius 3 ayat 16 ini menegaskan bahwa Alkitab adalah alat penting yang diberikan oleh Allah untuk memandu kita, untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara, siap menerima ajaran firman Tuhan? Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, saya siap menerima ajaranmu. Tuhan Yesus, saya siap menerima didikanmu. Karena firman-Mu ya dan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Jadi ini belum ke tema ini ya. Nah ini tema nih sekarang. Mengikuti atau menghidupi karakter Kristus, Bapak Ibu. Pengertian karakter, mungkin tahu apa sih karakter? Seperti biasa kita dua arah. Jadi jangan saya ajak karakter apa, Ben? Nanti biar ingat terus. Karakter apa? Sifat, apalagi? Watak. Apa Bu? Tabiat. Pinter-pinter kabeh ya, karakter ya. Jadi kalau ada kata watak gitu ya, itu karakter ya. Ancene watakmu, nah, itu karakter itu. Ancian tabiatmu gitu Bu ya. Ya, jadi sifat-sifat yang membedakan seorang dari lain, termasuk aspek kejiwaan, akhlak, budi pekerti. Jadi apa itu? Karakter itu juga berarti sifat seperti tadi yang karakter apa akhlak dan lain-lain itu mempunyai ciri khas yang unik. Karakter itu kira-kira Bapak Ibu punya anak lebih dari satu ada? Pak John anak piro Pak John? Oh satu, ojo sing contoh sing anak. Ya, Pak Edi, Pak Gembala.
anakmu 3 tapi ngaku loro. Sing sampean enggak aku sapa? Yola tak pek ta. Apa? Nah, saya mau tanya, kira-kira yang punya anak itu lebih dari 1, beda enggak karakternya? Beda-beda. Padahal sing lairke padha ya, sing lairke Mbuh Soju. Bapake ya padha. Mboke siji tapi beda-beda. Makanya karakter itu mempunyai ciri khas ya. Nek Bu Edi karakternya engko WA aku ya. 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 Oke, sekarang masuk sebagai ayat pengantar. Jadi belum ayat utamanya, ini ayat pengantarnya. Nah, ini apa? Ini buah. Jadi karakter Kristus itu ada di dalam sini semua. Nah, kita akan berusaha untuk mengikuti Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tentang buah roh ini adalah mencerminkan karakter Kristus. Nanti kita akan kupas satu persatu. Kalau nutut, kalau enggak nutut nanti episode lain, ya. Ya, jadi di situ dikatakan kasih, apalagi sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, kita akan dari pertama itu adalah mengenai kasih. Aduh, mati Mas, apa ini Mas? Naikan Mas, itu Mas. Ya, kasih. Sekarang buka di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ya, Yohanes. Nah, mungkin baterainya ini. Nah, oke. Itu tadi Galatia, terus ini Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya bacakan di sini ya. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini ada yang menarik. Kira-kira yang di ayat 34 ini yang menariknya di mana? Yang menariknya di mana ini? Ya, saling mengasihi. Apalagi? Perintah baru, betul. Jadi kalau ada perintah baru pasti ada. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar di firman Tuhan itu betul-betul hidup. Coba kan, ini aku memberikan perintah baru. Pasti ada perintah lama. Kira-kira perintah lamanya Tuhan Yesus siapa? Ada enggak? Ini perintah baru. Bapak Ibu saudara kasih, di dalam Yohanes 13 ayat 34 ini adalah konteksnya itu perjamuan terakhir, yaitu Bapak Ibu, ini menjelang wafatnya Tuhan Kristus, Tuhan Yesus. Ya, ini konteksnya itu perjamuan terakhir. Di dalam perjamuan terakhir itu di situ Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia akan wafat, dia akan mati. Dan di situ juga ada pengkhianat muridnya, yaitu siapa? Yudas Iskariot, pengkhianat. Nah, sebelum dia akan menyampaikan perintah baru, itu di situ Yudas keluar meninggalkan pertemuan di situ dan akan bertransaksi untuk menjual Tuhan Yesus. Nah, di dalam kesempatan ini Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya. Nah, di situ. Jadi di situ sudah Tuhan Yesus itu apa? Sudah mengidentifikasi bahwa Yudas ikan pasti nanti akan mengkhianati. Dan dalam saat
Yudas keluar, Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran baru. Nah di sini Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan cari tahu kalau ada perintah baru pasti ada perintah lama. Ya, ini apa? Perintah lamanya di Imamat 19 ayat 18. Nah nanti kita bandingkan ya, perintah lamanya sama perintah barunya apa ya. Nanti ya, saya bacakan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ini saya garis bawah itu ya. Saya garis bawahi. Bahwa itu perintah, itu zaman perintah lama itu yang dibawa oleh Musa untuk menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada bangsa Israel ya, kepada bangsa Israel, bahwa dia menyampaikan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Terus perintah baru yang tadi, Yohanes 3:4. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, Bapak itu sudah bisa membedakan perintah lamanya apa? Jangan belas. Apa lagi? Terus ada, saya garisi kuning itu bisa dilihat itu. Bedanya di situ. Jadi perbedaannya di sini. Kira-kira sudah paham di sini? Nah, perintah lama itu ya, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi sebatas kasih dirimu sendiri. Ya. Tetapi perintah barunya apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kasihnya Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi perbedaannya di sini Bapak Ibu. Jadi perjanjian lama, di perintah lama itu yang disampaikan oleh Musa, itu bahwa kasihlah sesamamu itu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapak Ibu saya kasih cara mengasihi diri sendiri, kira-kira Bapak Ibu sudah paham. Dengan merawat tubuh, terus kalau sakit dikasih obat, merawat diri sendiri. Jadi kasihlah sesamamu manusia itu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi perintah Tuhan ini luar biasa, yang perintah barunya Tuhan. Kasihlah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Kasihnya Tuhan apa? Sampai mati. Kasihnya Tuhan Yesus sampai apa? Sampai mati. Tak terbatas. Luar biasa ini. Ini perbedaannya ya. Perbedaan utamanya aja ya saya bacakan di sini. Perintah lamanya itu kasih kepada sesama itu diukur dengan kasih kepada diri sendiri. Bisa paham Bapak Ibu? Mengasihi diri sendiri itu sebatas apa? Pasti ada batasnya mengasihi diri sendiri. Ya, menjaga hati dan lain-lain. Tetapi kasih kepada sesama itu diukur dengan kasih Yesus kepada kita yang merupakan kasih ilahi dan pengorbanan. Mau Bapak Ibu mengasihi sesamanya itu dengan mengorbankan diri, mau mati untuk orang lain? Ada yang mau? Ada yang mau Bapak Ibu? Nah, itu anakku cilik-cilik. Terus apa lagi? Fokus pada hubungan sosial. Di situ dikatakan di dalam ayat yang 18 itu fokus pada hubungan sosial dalam komunitas Yahudi untuk menjaga kedamaian dan keadilan sosial aja. Perintah yang lama itu. Tetapi kalau di Yohanes ya di perintah barunya fokus pada identitas dan kesaksian murid-muridnya yang melampaui batas sosial dan budaya. Enggak terbatas Bapak Ibu. Nah, itu saya ada beberapa perbedaan, tetapi saya kasih itu
Nah, di sini Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus, nanti itu balik. Nah, ntar enggak ngerti ya ini. Itu nanti akan, kalau kita bisa mengasihi seseorang, mengasihi dengan sesamanya, itu kita itu mempunyai identitas bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Ya, tadi dengan demikian semua orang akan tahu, semua orang. Jadi di situ dikatakan semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu apa? Nah, ini Bapak Ibu. Jikalau kita semua itu saling mengasihi, itu identitas kita adalah apa? Apa di situ? Murid Kristus. Ya. Dengan demikian semua orang akan tahu, dan semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kalau kita saling mengasihi, kita adalah murid-murid Kristus. Amin Bapak Ibu. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Sampai di sini ada jelas bahwa kalau kita saling mengasihi itu kita adalah murid-murid Kristus. Tapi kita mau cek. Kita akan mau cek. Nah, ini cara cek apakah kita bisa dikatakan murid Kristus. Apa kita sudah mengalami ini? Mengampuni ketika disakiti. Ya memang harus Bu, ini memang kalau kita identitas Kristus, murid Kristus, kita harus bisa mengampuni ketika disakiti. Piye Mas Bambang? Angel, betul angel. Mengampuni ketika disakiti, wah enake, wis nglarake hati. Iya Mas ya. Wis nglarake hati kok ngampuni. Wis gak lah. Ya biasa yang terjadi di situ. Nah, ini checklist. Kira-kira dalam angan-angan bisa enggak mengampuni ketika disakiti? Bisa tidak? Bisa. Oke, centang. Jadi termasuk murid Kristus. Yang kedua, membantu sesamanya ya ketika ada yang membutuhkan. Dalam angan-angan, dalam pikiran kita, bisa tidak? Bisa, pasti bisa. Ya Bu ya, Bapak Ibu, membantu ketika ada yang membutuhkan. Terjadi di gereja Gedi ini. Jemaatnya yang luar biasa. Ada saudara kita dalam satu persekutuan ini yang membutuhkan cepet-cepet gage-gage untuk membantu. Ya enggak? Luar biasa Gedi, amin. Gembalai sopo? Pak Edi. Terus ini ya apa itu? Mengorbankan kenyamanan kita untuk kepentingan orang lain. Ayo, mengorbankan kenyamanan, ya kenyamanan kita. Wah enak-enak nonton dakor, apa itu? Dakor, ya, drakor. Wah sampai kemelebet drakor ya. Wah enak-enak drakor ditelepon Bu Gembala. Pak, ayo iki ono besok ibu ini. Wah, ini mengorbankan kenyamanan. Bisa enggak? Sik Bu, iki cek drakor cek seru iki. Wah. Sing bapak-bapak tak telepon, "Pak, ini ayo besok ya ada yang sakit ini, Pak. Gak iki pas nonton bola gak iso iki." Wah. Ya itu. Mengorbankan kenyamanan kita untuk kepentingan. Kalau Bapak Ibu bisa semua ini, mengorbankan kenyamanan kita untuk kepentingan orang lain. Bisa atau tidak? Bisa. Saya yakin bisa. Luar biasa, kompak gitu itu. Amin. Luar biasa. Selanjutnya, setelah itu kita akan mengenai sukacita. Tadi kan buah rohnya itu pertama kasih, keduanya sukacita. Nah, sukacita ini di sini. Bisa baca bareng-bareng 1, 2, 3. Ya, bersukacitalah. Di situ ada kata-kata pengulangan. Ya, bersukacitalah.
Ini pertanyaan saya ini. Sekarang apa perbedaan sukacita dan bahagia? Beda enggak? Kira-kira sukacita dan bahagia beda atau sama? Beda. Beda tipis. Ada yang tahu sukacita? Sukacita? Bedanya apa sih bahagia? Kalau sukacita ini, kalau bahagia ini? Ya, bisa. Masuk. Ya. Iya. Iya, luar biasa. Iya. Iya, betul Bapak Ibu. Sukacita itu berasal dari Tuhan. Pasti sukacita itu pasti berasal dari Tuhan. Dan dari hubungan dengannya. Sukacita, pasti ada sukacita luar biasa. Terus tidak tergantung pada keadaan. Betul sampaikan. Ini ada cerita seorang di kapal ini apa jenis? Kru kapal pokoknya kru kapal. ABK. Ya, itu pernah cerita gini. Itu Bapak Ibu. Jenenge kapal ini pasti kalau enggak biasa pasti mual ya, mutah dan lain-lain. Nah, ini ada orang itu teman kami yang ABK itu, wah pokoknya mutah, setiap perjalanan kemana pasti. Wis sampai rasanya wis koyok neng rokok Pak, cerita gitu. Wis rasanya gak enak. Tetapi aku sukacita. Kenapa kok bisa sukacita? Karena dalam kondisi seperti itu kok bisa sukacita. Pokoknya aku wis nyanyi puji-pujian, wis nyanyi gejreng-gejreng, wis gitu di pas kerja deh di chicken di koki. Iya, gemblibet. Di kitchen ya, di bagian koki masak. Habis itu wis gak mual terus tapi seneng deh nyanyi gitu. Nah, sukacita ternyata itu sukacita yang luar biasa itu dari Tuhan. Tidak tergantung pada kondisi. Tuhan betul. Mungkin kondisi mungkin gak ada duit. Kira-kira Bapak Ibu nek gak ada duit sukacita apa enggak? Sukacita, temen lo. Ya. Karena ada sing ngisekne, itu lagunya Pak Yusa itu. Ya, sukacita walaupun gak ada duit. Sukacita. Ya, Pak Edi. Yes, luar biasa. Siap. Terus sukacita itu apa bedanya? Permanen. Kalau sukacita itu permanen. Jadi ya permanen dan membawa kedamaian batin. Kalau Bapak Ibu pernah merasakan sukacita ini gambarannya piye? Wis ora iso digambarke. Bedane bahagia apa? Berasal dari keadaan dan peristiwa seperti yang dicontohkan. Kalau ulang tahun nanti tanggal 12 ini Yola ulang tahun ini. Mungkin ada yang mau ngasih hadiah? Pasti Yola seneng. Iya toh? Kalau orang yang ulang tahun dikasih pasti seneng. Nah, senengnya itu sampai kapan? Anak kecil. Kalau jenengan punya anak kecil, kasih hadiah ulang tahun, kasih hadiah mainan. Paling hitungan jam wis bosen. Ya, ini bedanya Bapak Ibu. Berbahagia itu berasal dari keadaan dan peristiwa. Terus apalagi tergantung pada situasi dan kondisi. Ya tadi kalau pas nyekel duit, pakai dompet tebel, wah sukacita. Ya, ayo mau blonjo, ngentek-entek duit ya. Sukacita, ada sukacita, ayo ngelencer. Nah itu, terus apalagi sifatnya itu sementara dan dapat berubah-ubah. Itu bahagia. Ya Bapak Ibu. Terus di situ ada penekanan berulang-ulang. Ya, di situ kasihlah
di dalam Filipi tadi ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Ada pengulangan. Bapak Ibu tahu dalam Alkitab itu setiap pengulangan itu artinya apa? Apa? Penting. Luar biasa Bapak Ibu. Penting. Jadi ini perintah penting. Perintah Tuhan itu penting. Nah ini. Nah ini. Penekanan berulang itu memiliki arti penting, itu menggarisbawahi pentingnya sukacita. Penting sukacita ya Bapak Ibu. Sukacita itu sangat-sangat penting. Terus apa? Di dalam pengulangan kata itu adalah peneguhan dan penguatan. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu penguatan, penekanan. Dan ini sukacita itu adalah perintah untuk pemenuhan perintah. Ya Bapak Ibu. Ucapan dikatakan dia. Terus bagaimana memperoleh sukacita dalam Tuhan? Ada punya trik bagaimana memperoleh sukacita dalam Tuhan? Mengucap syukur, masuk. Terus? Mas, aku mau nyanyi Mas, sama niring Mas. Ya. Bagaimana memperoleh sukacita tadi apa dikatakan? Berdoa dan mengucap syukur. Mengucap syukur, berdoa dan mengucap syukur. Aku mau nyanyi kunci C yang tadi ya. Ya. Ini dimatikan dulu. Nah, yuk. C Mas coba. Pasti tahu semua. Ulangi yuk. Tempe awan mangan tempe sama matur nuwun. Esok tahu angin mangan tahu. Sami-sami. Esok sewu awan oleh sewu. Yes. Ya. Sore ngeluh. Matur nuwun lah, matur nuwun, Gusti matur nuwun, matur nuwun, sepindah malih nggih, pindah malih. Esuk tempe awan, monggo. Sore tahu, bengi mangan tahu. Gak iso turu. Matur nuwun lah, matur nuwun, Gusti matur nuwun. Asik. Matur nuwun, Gusti matur nuwun. Wes Mas. Terima kasih Mas. Ning kono maneh aku nyanyi maneh engko. Ya, saya teringat ini, lagu ini, waktu kita nyanyikan sama Pak Yusa. Esok tempe, awan mangan tempe, sing buri, bleng. Malah dijawab sampai Pak Yusa, blenger dari luar biasa. Jadi orang bersyukurnya di sini. Kira-kira gelem nggak? Esok tempe, awan mangan tempe. Ya itu matur nuwun. Sore tahu, bengi mangan tahu. Matur nuwun, gitu. Lah ya saya ini apa namanya? Yang namanya bersyukur ya nih.
Ya, bersyukur walaupun mangan tempe, esok mangan tempe, sore mangan tempe, malam mangan tempe, suwe-suwe blenger. Ya. Tapi luar biasa ini. Terus apalagi biar memperoleh sukacita dari Tuhan itu membaca firman. Ternyata Bapak Ibu, membaca firman itu bisa memperoleh sukacita. Mungkin lagi sesek ya, mungkin dalam kesesakan, mungkin masih bingung apa-apa. Firman itu hidup betul. Jenengan kadang-kadang buka firman des gitu wis enggak nonton ayat apa buka. Ternyata di situ ada jawaban kita. Firman itu luar biasa hidup. Sampai firman Tuhan itu Alkitab ini ada adik bojoku iku iso digawe togel kok Bapak. Ada orang kumpul rombongan apik. Ayo bukaan apa ndak? Bukaan ayatmu. Karena apa? Sering dikasih nomor togel itu dapat dari Alkitab. Jadi apa ya? Luar biasa apa lagi? Dari Alkitab itu bisa mendapatkan nomor togel. Kapan itu saya pas ke sana sama istri saya ngumpul kayak ayo bukaan ayatmu ditunggoni gitu. Kan ya dhek sungkan mbek aku. Iya. Wong warungnya itu namanya Mazmur 23. Namanya warungnya itu Mazmur 23. Jadi banyak yang ngantri untuk cari togel di situ dengan ayat. Mbuh carane piye aku ora ngerti. Kalau yang mau pengen togel hubungi saya nanti. Gak tahu. Itu firman yang luar biasa ini bisa mengubah hidup kita. Walaupun kondisi stres, kondisi apa, buka firman Tuhan. Wah, di situ ada jawaban. Di situ ada jawaban. Setiap buka ada jawaban. Terus berikutnya apa? Apa Mas? Yang ketiga, aduh, saya gunting paling. Gak bisa dinaik Mas. Ya. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara kasih berkumpul dengan orang percaya, berkumpul dengan satu persekutuan gini gitu. Sukacita loh Bapak Ibu. Sukacita loh. Walaupun tadi mungkin pusing, walaupun tadi mungkin kondisinya duber-duber debt collector, gitu. Tapi saat kita berkumpul dengan orang-orang percaya gini, sukacita Bapak Ibu. Amin. Makanya ada sukacita. Wah, mesti amin ke anak. Ada sukacita? Ada. Jawabnya ada, Pak. Ada sukacita? Ada. Pasti ada. Kalau berkumpul. Terus berikutnya adalah yang keempat adalah apa? Melayani melayani sesama. Ya, melayani sesama itu ada sukacita. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara, ada sukacita melayani sesama itu waktu saya mungkin sama Pak Budi. Itu ada pelayanan di daerah Blitar Selatan. Di situ ada suatu daerah, yaitu daerahnya itu dulu itu Katolik gitu. Sama Mas Aris ya itu. Katolik semua itu. Terus sekarang pindah nyebrang. Ya, pindah semua. Tetapi kita datang, kita ada pelayanan di situ. Puji Tuhan, saya monitor. Kemarin saya tanya yang di sana namanya Pak Winang itu, sudah banyak Pak yang balik. Wah, itu ada sukacita luar biasa yang dulunya itu kembali. Justru malah mungkin saya ada videonya. Yang dulu itu nggak mengenal Tuhan, dia itu malah nyanyi lagu apa Mas? Sajeke ya gitu ya. Matur nuwun Gusti itu sambil nangis. Malah dia itu yang doakan ke kita. Jadi memang saat kita melakukan penginjilan, saat kita melakukan pelayanan ke daerah, kemanapun, kalau di situ ada sesuatu campur tangan dari Tuhan,
dan mengubah hidupnya dan kembali, itu sukacitanya luar biasa Bapak Ibu. Sukacitanya, jadi melayani dengan sesama. Untuk sukacita ini nggak nutut ini, di situ masih ada damai sejahtera dan lain-lain. Mungkin berikutnya. Jadi untuk mengikuti atau menghidupi karakter Kristus adalah kasih. Kasih itu yang utama. Ada sukacita. Dan untuk berikutnya dari 9 buah roh nanti kita akan belajar sama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus, kami sudah berhenti berbicara. Tetapi Roh Kudus senantiasa terus membimbing kami Tuhan. Tuhan Yesus, buka hati kami, pikiran kami, perasaan kami, hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh menerapkan kehidupan kami. Untuk boleh aplikasikan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Roh Kudus senantiasa terus memberikan yang terbaik untuk hidup kami Tuhan. Buka hati kami semua untuk boleh mendengarkan yang sudah kami dengar firman-Mu itu, untuk boleh kami aplikasikan. Beri kekuatan kami Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan kemampuan kami. Kami tidak bisa mengandalkan kepintaran kami Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan kekayaan yang kami punyai Tuhan. Hanya Engkau yang kami punya Tuhan Yesus. Engkau senantiasa akan memberikan terus. Lawatan-Mu senantiasa ada tengah kami Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hati kami. Mari buka hatinya. Pribadi lepas pribadi, mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Yesus yang sudah rela untuk berkorban untuk kita. Seharusnya kami tidak ada di tempat ini. Kami sudah mati, tapi Tuhan Yesus senantiasa memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus senantiasa memberikan semuanya yang punya untuk memulihkan kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
itu kelihatannya mudah, tapi sangat sulit sekali dilakukan, Pak Toto. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Itu katanya gampang, tapi wangel. Tapi apapun itu, kita harus tetap belajar, kita harus tetap bisa untuk melakukannya. Karena hidup kita itu memang proses. Baiklah, untuk selanjutnya adalah persembahan. Untuk doa persembahan, Bu Eva dipersilakan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kalau tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur. Kami mau selalu bersukacita di dalam Engkau. Terlebih lagi kami mau mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Izinkan kami ya Roh Kudus untuk banyak belajar, menerapkan, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami ini dapat berbuah dengan lebat. Dan buah-buah ini dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Tidak hanya keluarga kami, tidak hanya rekan sepelayanan, tidak hanya jemaat. Tapi orang-orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan, boleh menikmati buah-buah daripada firman-Mu ini. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami berikan yang terbaik untuk-Mu, yang baik daripada Tuhan kami berikan kepadamu pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberikan berlipat kali ganda, dan biarlah persembahan yang diberikan itu dapat menjadi berkat dan untuk melebarkan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ada satu sobat, satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan dirimu. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa dia? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku mau Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam
berdiri dipersilahkan untuk doa berkat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Semua berjalan baik oleh karena Engkau Tuhan. Kami menyatukan hati Tuhan untuk orang tua dari Bapak Budi Kuncoro Tuhan, Ibu tercinta yang barusan jatuh Tuhan, yang mengalami sakit. Untuk itu Tuhan, biarlah tulang-tulang yang bermasalah Tuhan kiranya boleh nyambung kembali, sehat kembali, sehingga Ibu dari Bapak Budi Kuncoro boleh pulih semuanya Tuhan, dan boleh melakukan aktivitas dengan baik Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati yang sudah ambil bagian pelayanan worship leader, singer, main musik, bagian kolektan, multimedia, bagian aser. Terlebih Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Toto yang sudah menjadi berkat bagi kami. Berkati pelayanannya, berkati istri anaknya, berkati pekerjaannya Tuhan. Terlebih tambah roh hikmat pewahyuan dari surga, sehingga hamba-Mu hari lepas hari boleh memberkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, mari angkat tangan. Kini pulanglah, bahwa mulai hari ini, bahwa apapun yang kau kerjakan, Allah turut bekerja di dalam engkau untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau mengasihi Tuhan, bagi engkau yang terpanggil sesuai rencana Allah. Allah-Mu memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Dia. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia, memberi kekuatan kepadamu. Bahkan apa yang kau lihat, dengar dan timbul di dalam hatimu, semuanya akan disediakan oleh Bapa di surga. Ini pulanglah di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.